Halo Sobat WK, kembali lagi bertemu dengan saya, Joanita. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan rekan host saya satu lagi. Siapa dia? Kita coba tengok. Halo. Kaget. Ini nggak acting. Baik, Mas Luki, apa kabar? Baik, kabar baik Mbak Ari. Baik, terima kasih Mas Luki sudah menemani saya di sini. Kita mau bahas tentang buku nih Mas, seperti biasa ya. Buku Petualangan Meru, ya. Petualangan Meru nih. Ini buku tentang apa sih? Sudah pasti karena gambarnya banyak kartun begini, dan ada gambar anak manis yang pakai apa ini ya? Pakai hiasan kepala ala Papua. Jadi ini adalah buku cerita tentang anak, bukan cerita tentang anak ya, pengalaman dari penulisnya mengenai tanah Papua. Jarang-jarang loh Mas ada yang menuliskan tentang apa ya, tentang kondisi Papua dan pengalaman-pengalaman di tanah Papua, gitu ya Mas ya. Iya betul, apalagi ini pengalaman dari seorang anak gitu ya, anak kecil gitu ya. Biasanya kan yang kita tahu biasanya orang dewasa gitu ya. Tapi kehidupan anak-anak di Papua seperti apa, kita bisa baca bukunya di sini gitu. Tapi selain itu ada tamu istimewa juga ya, Mbak Joanita. Baik, buku ini tuh terbitan dari Alex Media Komputindo Mas. Jadi dari Alex Kid. Jadi kalau misalnya Sobat WK dan teman-teman semuanya mau dapetin buku ini di mana? Ini bagus banget, para mama papa bisa dapetin di ke toko buku Gramedia langsung atau beli di marketplace. Tapi jangan lupa ya, ini terbitan dari Alex Kid, Alex Media Komputindo. Ya. Baik, sudah hadir bersama saya dan Mas Luki di sini. Penulisnya langsung ya, penulisnya langsung ini adalah Mbak Enda Kaban, Mas Luki, gitu. Kemudian Mbak Enda Kaban ini adalah menuliskan tentang petualangan Meru. Meru ini siapa? Ternyata Meru itu adalah anaknya sendiri, gitu, anak pertamanya sendiri. Nah, sekarang langsung aja ya kita ketemu, kita berbincang-bincang dengan Mbak Enda Kaban. Namun di sini juga saya mengajak dari Alex Media Komputindo, Mbak Dewa Ayu. Halo Mbak Dewa, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Mbak Enda sudah berkenan hadir di studio kami. Dan satu lagi nih, yang cilik, yang dia nih yang ditulis di sini bintang utamanya, Meru. Halo Meru. Halo. Halo. Mas aja. Baik, Mbak Enda, saya langsung aja. Mbak Enda ini kan menuliskan buku ini, dan ternyata Mbak Enda tuh bukan cuma buku ini aja, ini adalah buku kedua Mbak Enda ya. Nah sebenarnya Mbak Enda tuh apa ya? Kenapa kok memilih tentang tanah Papua yang sebagai inspirasinya Mbak? Gimana Mbak? Silakan. Ya, kenapa Papua? Karena saya itu udah lama sekali tinggal di Papua. Jadi hampir 20 tahun bekerja dan hidup di Papua. Terus kemudian mungkin udah jatuh cinta kali ya. Udah jatuh cinta dengan Papua. Dan yang pasti Papua tuh indah banget. Dan saya tahu keterbatasan kita yang di waktu Indonesia Barat dan Tengah itu kan agak sulit mau ke Papua. Nah, saya tuh ingin seperti mendebarkan keindahan Papua itu kepada banyak orang, tetapi kan caranya yang paling mudah menurut saya sih ya, dengan menulis gitu, dengan menggambarkan gimana sih Papua itu, budayanya gimana, terus kemudian makanannya itu gimana sih, pergaulannya itu gimana gitu. Nah, dan yang satu lagi nih yang menurut saya cukup memprihatinkan, karena banyak banget tuh ya, misalnya orang nanya ke saya misalnya, kamu kenal nggak sih sama si X misalnya? Dia tinggal di Papua juga gitu. Terus saya bilang, oke, Papuanya di mana gitu. Ternyata banyak yang nggak tahu bahwa Papua itu pulau loh. Luas gitu ya? Luas banget. Jadi Papua itu sama kayak Sumatera, sama kayak Kalimantan gitu. Jadi kayak kalau dia nanya satu orang terus ngomongnya di Papua, seakan-akan semua orang Papua tuh saling kenal gitu. Padahal ternyata misalnya di Nabire itu dari saya tuh 2 jam loh naik pesawat. Waduh, gitu loh, harus naik ya, pesawat. Gitu. Jadi saya pengen ngasih tahu Papua itu yang pertama luas, dan yang saya ceritakan ini kan sangat remote banget, pedalaman sekali kan, bahwa ada loh di Papua itu kampung yang mungkin orang belum familiar dengan namanya gitu. Baik Mbak Enda, kemudian gini Mbak, dari yang Mbak Enda ceritain tadi ya, Mbak Enda itu kan menuliskan
tentang petualangannya Meru. Nah biasanya nih kalau penulis itu kan petualangan dari diri sendiri gitu ya Mbak Dewa ya, Iya, kayak biasanya misalnya seseorang yang pergi ke sana ya Mas Luki ya, ke Papua gitu ya. Jadi menceritakan tentang dirinya sendiri, pengalaman dia selama di sana. Tapi Mbak Enda ini memilih Meru. Kenapa Mbak? Apa kayak kayaknya ini kok lebih cocok atau lebih banyak pengalamannya Meru ya, atau gimana Mbak? Ceritanya gimana? Karena memang sebenarnya yang saya tuliskan itu terinspirasi dengan apa yang memang Meru alami. Oh baik, Jadi inspirasinya dari anak sendiri ya, Mbak? jadi Meru itu memang beberapa kali saya ajak ke pedalaman-pedalaman sehingga mengalami langsung apa yang saya tuliskan. Lalu saya mengamati dari sisi seorang ibu, pengalaman anaknya, terus saya pikir kayaknya bagus nih kalau di-sharing ke banyak anak-anak lain gitu, bahwa bisa kok anak lain juga bersosialisasi di kampung pedalaman mengikuti cara-cara mereka begitu. Dan pernah, ini pengalaman menarik nih, entah abang ingat atau enggak ya. Jadi kan kami kalau ke small village itu kan harus naik helikopter. Helikopter itu akan jalan kalau cuacanya cerah. Oh, baik. Jadi kami pernah terperangkap karena beberapa hari kabut. Nah jadi, dan tidak ada sinyal handphone, tidak ada listrik gitu ya. Jadi pakai solar panel, jadi pakai tenaga surya. Kalau malam baru bisa digunakan, itu pun nggak untuk kebutuhan banyak kan, Jadi gitu, terbatas banget. Terus saya pernah, dan kontak cuma lewat radio kan, gitu, pakai radio. Jadi saya sempat, kapan nih baliknya gitu, lumayan lama juga saya kepikiran anak ini sebenarnya, karena kan kasihan toh, masih Itu kecil. bete gitu ya Mbak? Sebenarnya bete nggak mungkin, tetapi kebutuhan dia kayak baik. makan Ya, apa hari segala itu gitu macam, ya, pada kan hari itu ya. makan baju juga kan saya bawa terbatas gitu kan. Kami udah terperangkap kayaknya 2 hari di kampung itu. Terus saya dengar yang range untuk helikopter untuk terbang gitu bilang, kamu segera jemput ke Ainggogin karena di situ ada Ibu Enda bawa anak kecil. Begitu, jadi harusnya kan yang dijemput yang dekat duluan. Kami lumayan jauh, tapi diprioritasin karena saya bawa anak kecil. Gitu. Baik Mbak Gitu. Enda, kalau misalnya kami boleh tahu Mbak Enda itu bekerja di mana ya untuk selama di Papua itu? Saya kerjanya di perusahaan mining di Tembagapura di Freeport. Oh gitu. Uh-uh. Kemudian untuk kegiatan Mbak Enda sendiri dengan masyarakat di Papua itu misalnya apa? Misalnya apa Mbak mengajar atau Mbak gimana Mbak? Jadi membawa seperti kalau di sini tuh kayak corporate social responsibility. Jadi kita memaintain hubungan kita dengan masyarakat gitu ya. Jadi kita suka kunjungan, kita suka membuat kegiatan-kegiatan. Seperti untuk anak kecil tuh kami suka membuat pengajaran-pengajaran, penyediaan sepatu, baju sekolah. Terus kemudian juga kayak hygiene education, pendidikan kesehatan begitu. Seperti jadi itu membantu sih. Pemerintah juga gitu ya Mbak? Iya, betul. Baik Mbak, sebentar ya aku mau tanya Meru dulu Boleh, nih. Kayaknya boleh. pengalamannya seru banget. Kayaknya Mas Luki lebih enak deh kalau yang nanyain. Silakan Mas Luki. Halo Meru. Halo. Halo juga. Terus dulu. Yeah. Meru, bisa cerita nggak sih kalau di Papua tuh teman-temannya kayak apa gitu? Maksudnya baik kah atau mereka mungkin nakal atau gimana atau gimana kondisi? Papua. Iya. Apakah mereka baik-baik? Orangnya baik-baik yang di Papua? Iya. Ada yang baik, ada yang nakal. Oh, ada yang nakal ya? Iya. Kalau baik tuh baik apa misalnya? Ada punya sahabat ya di sana? Sahabat yang ini banget Yang dekat banget sama Meru. Punya sahabat. Ada teman, Ada dia teman. suka bercanda. Suka bercanda. Siapa namanya? Gideon. Oh. Orang asli Papua. Anak asli Papua. Iya. Oh. Tapi baik ya sama Meru. Oh, suka bercanda bareng? Iya. Oh. Main ke rumah Meru atau Meru main ke rumah Gideon? Pernah dua-duanya. Oh, pernah dua-duanya juga. Iya, biasanya main apa sih kalau Meru di sana? Main HP. Selain itu apa di itu apa? Main ini juga nggak? Main bola gitu-gitu? Main bola. Banyak lapangan ya di sana ya. Ada juga lapangannya ya. Ada satu. Di sekolah atau di rumah, dekat rumah? Harus naik bis. Harus naik bis. Uh-uh. Oh,
Berapa lama tuh naik bis ke sana, ke lapangannya? Jauh? Jauh juga? Enggak jauh-jauh amat. Enggak jauh-jauh amat. Kan dari atas baru turun ke bawah. Oh, turun ke bawah, terus? Baru sampai halte baru jalan deh. Oh gitu, baru jalan kaki lagi? Iya. Tambah habis naik bus, terus jalan kaki lagi? Iya. Oh, iya. Itu bisnya tiap hari ada ya? Iya, tiap hari, tiap 20 menit. Tiap 20 menit? Oh, tiap 20 menit dia ini ya, muter ke situ. Nanti baliknya naik bis lagi? Terus Iya. main bola? Oh, biasanya main bola siang, sore, malam, pagi? Semuanya bisa. Oh, semuanya bisa. Hebat. Tapi kalau malam nanti bisnya udah, Oh, bisnya udah nggak ada? iya, Oh, sampai jam berapa bisnya? Sore aja ya? Sampai sore aja ya? sampai jam 9. 9. Sampai jam 9 malam terakhir tuh ya. Jadi kalau lewat dari itu udah ditinggal di hutannya. Iya, Paling iya. nginep Paling nginep. Oh gitu ya. Nginep. Enak di Papua apa di Jakarta sih? Miru? di Papua. Di Papua? Ya, Kenapa emang? di Jakarta panas. Wah, betul sekali. Di Jakarta panas. Di Papua dingin ya? Sejuk. Ada yang dingin, ada yang panas. Ada yang dingin, ada yang panas. Tapi tempat Meru panas. Apa dingin ya? Iya. Oh, iya. Tante mau Meru, Tante mau nanya nih, kalau Meru tuh pernah nginep di rumah temannya Meru nggak sih, atau mungkin di rumah Gideon gitu? Gideon kan di asrama jadi nggak bisa. Oh, Gideon tinggal di asrama. Eh. Baik. Kemudian gini Meru, makanan atau jajanan khas Papua yang Meru baru pertama kali cicipin di sana bareng teman-temannya tuh apa? Ada nggak? Abang pernah makan papeda nggak? Pertama kali. pertama kali. Pernah? Pernah ya? Apa namanya? Papeda. Papeda. Ih, enak nggak sih? Abang suka nggak? Suka nggak? Gak terlalu suka. Jangan lagi kenyal-kenyal gitu ya. Baik, terima kasih Meru sudah menjawab pertanyaan kita. Saya kembali lagi bersama dengan Mbak Enda. Mbak Enda gini, apa responnya si Meru ini ketika Mbak Enda menuliskan cerita pengalaman-pengalamannya dia? Bisa ceritain nggak sih Mbak? Atau Mbak mungkin minta izin dulu atau gimana? Sebenarnya waktu saya nulis itu saya cuma bilang, Bang, Mama nulis loh tentang pengalaman Abang di buku gitu kan. Terus petualangan Meru di tanah Papua gitu. Jadi waktu cover Mbak proof untuk cover gitu-gitu kan ada beberapa pilihan tuh. Itu saya nanya Meru, Oh gitu. Abang suka yang mana gitu. Jadi dia yang memilihkan sendiri. Abang gitu ya, suka yang mana, terus termasuk tulisan. Abang suka yang mana gitu. Jadi karena saya pikir kan ini tentang pengalaman dia. Saya juga butuh dia untuk ikut andil ya di buku ini gitu. Jadi waktu dia bilang, Abang suka yang ini, terus saya bilang Mbak Dewa, Mbak yang ini aja gitu. Terus kemudian waktu buku datang gitu pertama kali tuh dia seneng, ini buku Abang gitu. Iya ya, akhirnya punya buku ya Meru ya. Oke. Begitu. Meru keseneng nggak sih kalau ditulisin buku tentang mama sama mama tentang Meru? Happy nggak? Biasa aja. Baik, Mbak gini, pengalaman menurut Mbak ya, dari semua kisah-kisah ini saya sudah baca semuanya Mbak. Ada beberapa yang menarik gitu ya, kayak misalnya cara bersalamannya, kemudian permainan, terus kemudian ada pengalaman indahnya Mbak Enda loh Mas, yang ketika dia menyeberangi sungai itu Meru dibawa sama mama-mama Papua di pundaknya gitu loh. Itu saya gila miss banget gitu kan. Itu gimana Mbak, bisa ceritain langsung nggak? Kayaknya lebih enak kalau Mbak Enda yang cerita langsung. Oh iya. Yang pertama yang tentang Meru digendong di pundak itu ya. Itu Abang ingat nggak? Lupa ya Abang ya. Jadi itu juga ilustrasinya. Jadi beberapa ilustrasi saya kirim berdasarkan foto. Oh baik. Jadi karena itu pengalaman Meru kan ada fotonya ya. Mas, Mbak seperti ini gitu. Jadi ilustratornya kebayang gitu kan. Nah, jadi memang waktu itu mau peresmian perkebunan pisang. Nah, saya nggak nyangka kalau itu ngelewatin sungai gitu kan. Saya bawa anak kecil ini gitu. Dan bingung kan Mbak, maksudnya aduh gimana ya caranya, karena lumayan deras itu sungainya. Terus si mama-mama itu mungkin ngelihat saya toh kebingungan, terus begitu, mama adik, mereka bilang kan mama adik toh, mama adik begitu, karena saya lebih muda. Mama adik, kenapa gitu? Terus saya bilang, saya tidak bisa gendong anak ini gitu.
sini saya gendong. Terus yang bikin saya agak shock itu cara mereka menggendong itu tuh anaknya tangan satu diangkat begini loh. Astaga. Serius. Jadi bukan digendong gitu kan? Enggak, tangan satu diginiin. Gue ngeliat aja. Oke, baik gitu kan, ya udah. Cuman ya Luar biasa nih mau Papua ya, Mbak. digendong ini set. Oke, baik. Terus aku bilang, abang pegangannya. Jadi si Meru pegangnya ini. Pegang kepala si mama itu toh. Tapi yang bikin amazed saya adalah si mama itu juga pakai noken, bawa barang di belakang. Tas itu ya. Tas. Dan mereka kan cara gendong noken di kepala gini kan. Dengan barang dia gendong Itu anak. barangnya banyak gitu. Banyak. Berat. Makanya. Wow. Meru waktu itu usia berapa, Kak? Meru masih TK mungkin sekitaran 5 tahun ya. Tapi mungkin nggak terlalu berat buat mama itu toh. Yang bikin mes karena pertama kali saya lihat anak saya ditarik tangan satu gitu. Nggak apa-apa pengalamannya ya. Tapi digendong sampai ke tempat tujuan dan dia menikmati sih. Terus duduk sama anak-anak itu kan tidak ada kursi toh karena itu lahan begitu. Jadi duduk di tanah-tanah, terus beralaskan daun gitu. Terus ya udah dia santai aja gitu menikmati duduk sama teman-temannya gitu. Ya saya senangnya karena dia sudah mulai belajar dari kecil masalah tidak ada perbedaan. Baik. Dan sudah mulai mengenal budaya begitu ya, perbedaan budaya begitu. Biasanya anak kecil juga langsung cepet ya, Mbak. Cepet akrab. Blend dengan teman-temannya. Begitu ada anak kecil lain di anak Iya, Papua ada, kan ya? anak-anak Dan dia Papua. langsung bisa main bareng gitu. Iya, karena kan mamanya sibuk toh, sibuk sana sini. Jadi dia udah nggak ngikutin gitu, ya udah dia duduk aja dengan teman-temannya. Ah, udahlah, saya pikir udah aman. Oh, dari situ Mbak itu sekalian mengamati ya, Meru Iya. ngapain nih, dan itu Mbak tuliskan gitu ya. Iya, Oke, baik. Gitu. Kemudian tadi saya sempat tanya ke Meru kan ya, makanan yang mungkin belum pernah dia makan, makanan khas sana Papeda, itu gimana ceritanya Mbak, kenapa dia bisa nyobain gitu loh? Di rumah kebetulan memang lumayan sering Mbak buat papeda. Oh, baik. Karena banyak temen yang suka toh. Di situ banyak yang suka papeda juga. Jadi kita sering buat papeda dan bahan sagunya kan agak di Timika lumayan banyak. Gitu. Jadi buat papeda pakai kuah kuning, ya mau nggak mau dia coba toh. Jadi lama-lama dia juga akhirnya makan juga Makan. gitu. Kemudian ada pengalaman unik lain gak sih Mbak selama pengalamannya yang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menurut Mbak tuh kayaknya amazed buat Meru dan Mbak yang bilang, ini kayaknya harus masuk dalam buku saya gitu. Misalnya bermain dengan teman-temannya atau mungkin pas dia cicipin jajanan khas Papua tapi dia merasa aneh atau gimana Mbak? Jadi yang cukup amazed juga nih buat saya adalah anak ini sejak kecil kan kalau di tempat kami di Tembagapura tuh dia selalu pakai sandal dan sepatu. Baik. Jadi suatu kali di kampung gitu dia melihat teman-temannya kok nggak pakai sepatu ya, nggak pakai sandal gitu. Terus dia izin, mama boleh nggak abang nggak pakai sepatu? Karena terus saya bilang boleh, tapi maksud saya tuh sebenarnya nggak masalah, cuman karena kekebalan tubuh anak Papua sama dia kan berbeda. Anak itu sudah terbiasa gitu, sementara anak gue tuh mungkin belum belum diajarkan gitu toh. Tapi ya sudah saya bilang, ya sudah tidak apa-apa, tapi hati-hati ya saya bilang gitu. Nah sejak itu saya pikir ada bagusnya juga saya sering-sering bawa, karena akhirnya dia sudah ngikutin kan teman-temannya. Terus sudah gitu yang saya lihat juga anak ini cepat akrab kalau sama teman-teman Papuanya. Oh gitu. Kalau di gereja nih misalnya ada teman-teman yang dari Banti misalnya datang gitu, dia bilang mama itu teman abang. Terus udah gitu dia langsung datang, terus udah main peluk aja gitu, main rangkul aja gitu, terus udah ngobrol aja gitu. Ya lumayan lah, maksud saya ya itu sedikit membuat saya senang aja gitu. Baik. Gitu. Saya mau ke Mbak Dewa nih ya, sebagai penerbit buku Petualangan Meru. Mbak Dewa, kenapa kok memilih buku ini untuk menjadi inspirasi dari Alex Media Komputindo? Akhirnya terus dipasarkan saat ini. Gimana? Mbak? Jadi kan sebetulnya buku tentang Nusantara ya di Alex Media itu banyak banget. Cuman memang kita biasanya mengangkat tentang legenda, cerita rakyat seperti itu kan. Tapi yang untuk Papua sendiri ini yang khusus belum ada, Mbak. Oh, gitu. ini baru pertama ya, Mbak? Iya, baru pertama yang khusus Papua. Mungkin kalau dari Papua mungkin legenda atau asal-usul burung cendrawasih seperti itu. Tapi yang cerita anak yang emang dari Papua dan inspirasinya pun dari anak itu belum pernah ada.
Makanya ya sudah saya coba terbitkan kayak gitu. Karena kan sebelum kami juga menerbitkan, kami juga kurasi dulu ya Mbak naskahnya gitu kan. Kira-kira apakah layak untuk terbit atau tidak gitu kan. Terus Mbak Enda kan kirim tuh naskahnya ke kami gitu kan. Saya cek gitu kan. Ternyata di naskah ini tuh nggak cuma cerita petualangan aja, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang dibagikan oleh buku ini gitu. Kayak pesan persahabatan antara Meru dan anak Papua, terus gimana Meru beradaptasi dengan lingkungan yang terbatas mungkin yang Mbak Enda, dan juga gimana sih dia belajar tentang toleransi perbedaan seperti itu. Jadi ini buku menurut aku bagus juga ya gitu kan, apalagi misi Mbak Enda untuk menebarkan keindahan Papua gitu kan ke orang-orang yang Indonesia yang mungkin yang di daerah barat kan belum tahu ya, belum pernah ke sana, saya aja belum pernah gitu kan Mbak. Jadi kayak gitu sih Mbak ceritanya. Baik, jadi memang ya Sobat WK, dalam buku Petualangan Meru ini itu tuh dituliskan tuh detail banget. Jadi Mbak Enda nih orangnya tuh kayaknya detail banget dia kalau menuliskan sesuatu ya. Kita jadi kayak diajak bener ke sana gitu ya Mbak Dewa ya. Jadi kayak yang saya yang belum pernah ke sana aja, oh jadi kebayang ya, oh begini jarak dari Tembagapura ke Timika tuh oh sekian gitu loh. Jadi detail sekali, dan ini emang baik banget untuk anak-anak Anda di rumah. Nah, sekarang kenapa Mbak Dewa menuliskan memilih buku ini untuk anak-anak? Oke, untuk anak-anak sendiri mungkin aku lihat juga ya, apakah materi ataupun naskahnya itu cocok nggak buat anak kayak gitu. Dari segi ceritanya, bahasa yang digunakan, terus alur ceritanya apakah rumit atau tidak kayak gitu. Ternyata aku lihat sendiri ternyata sederhana banget gitu. Jadi walaupun anak-anak pun baca sendiri, mungkin untuk anak-anak kelas 4 atau 5 bisa baca sendiri, bisa baca aja sendiri kayak gitu. Tapi kalau untuk orang tua yang membacakan pun juga bisa, untuk anak yang lebih kecil mengenalkan tentang Papua kayak gitu. Jadi lebih cocok juga sih Mbak untuk anak-anak menurutku. Baik, jadi Mbak Enda dan Mbak Dewa memilih buku Petualangan Meru ini, menerbitkan ini karena juga ya untuk pengetahuan anak-anak tentang Papua ya, karena banyak banget yang cerita tentang detailnya. Apalagi ini diambil dari pengalaman pribadi anaknya Mbak Enda sendiri. Kemudian kenapa kita menerbitkan ini juga karena supaya kalau misalnya ibu-ibu atau mom and dad yang di rumah yang anaknya belum bisa baca, kan bisa saling bacain ya, bisa sambil bacain. Nah, jadi kan jadi tahu juga, jadi kayak seperti saya lah merasa bahwa kita berada di tanah Papua padahal kita lagi diceritain sama Mbak Enda gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Mas Ruki kayaknya Meru masih mau ditanya-tanya lagi deh. Saya tanya ke mamanya dulu. Iya. Apakah semua cerita yang menarik sudah ada di sini atau masih ada yang lain dan bakal ada jilid 2-nya? Oke. Nah, apakah akan ada jilid 2 atau bagaimana gitu ya? Lagi kepikiran sih, karena yang saya ceritakan ini kan Papua Pegunungan. Oh, Papua Pegunungan. Jadi ada Papua pesisir juga sebenarnya di Kamoro, suku Kamoro. Gitu. Kalau ini kan suku Amume ya. Iya. Di pegunungan. Nah, itu lain lagi. Pengalamannya ada lagi. Ada lagi. Banyak yang seru juga. Banyak. Pasti ada jilid 2-nya. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Tunggu aja jilid 2-nya. Karena pasti pengalaman di gunung dan di pesisir beda jauh. Budaya beda jauh. Beda. Orang-orang juga. Iya. Gimana, Meru? Apa? Lebih senang di gunung apa yang di pesisir? Gunung. Karena tidak panas. Salam Papua tadi kan di sini diceritakan salam Papua. Gimana salamnya tadi? Ajarin. Gimana? Gini. Ya. Gini ya. Ini apa begini? Gini. Ya. Ini. Terus, gini. Gini. Iya. Satu aja, Satu aja. Begini. Oh gitu. Yang narik yang ini, yang Papuanya. Atau abang yang satu, omnya yang 2. Bunyi trik gitu ya? Iya. Sampai bunyi trik. Coba Om. Coba Om. Kayak gini Om nih tuh. Kok belum bunyi? Ulang. Pakai 2 jari. 2 jari. Om pakai 2 jari. Gitu. Nggak bunyi. Coba. Ternyata lebih jago Meru. Saya nggak bisa. Nanti belajar lagi. Itu salam Papua. Salam Papua. Salam ala Papua. Bukan kenalan, jadi kayak kita salaman. Salaman aja. Kayak kita salaman, mereka begitu. Apa disebutnya apa di sini? Amole dan Amolongo. Amolongo. Jadi jamak dan tunggalnya. Kalau Amole dan Amolongo itu perbedaannya cuman menyapa jamak dan menyapa tunggal gitu. Menyapa jamak tuh maksudnya banyak orang. Amole.
Kalau amule banyak orang. Iya. Kalau Amolongo. amulongo Iya. sendiri. Sendiri. Misalnya kita cuma ketemu berdua, amulongo gitu, sama-sama amulongo. Oh, sama-sama. Tapi kalau- Jawabnya Amolongo juga. Gitu. Oh. Lalu clik. Boleh. Iya, sambil gitu. Sebabnya kayak clik gitu. Sama di situ juga saya ada tulis meno. Meno Meno. tuh kayak sapaan Meno. saudara, Meno. teman gitu. Meno, apa kabar Meno. gitu. Oh. Gimana coba? Hey Meno, coba gimana? Coba gimana? Coba. Meno. Yang kencang, yang kencang. Meno. Oh. Meno. Hey Meno, gitu ya. Oh, itu halo bro. Iya, Ah. iya begitu. What's up bro? Gitu. Halo Meno. Apa kabar Meno gitu. Apa kabar Meno? Meno. Meno ya. Itu laki perempuan sama. Sama. Nah ini juga nih ada belajar panahan, boleh diceritain namanya atau Meru? Mama. Gimana? Meru? Wah. Jadi panahan itu kan merupakan sesuatu yang sangat biasa buat mereka. Sama kayak kita mungkin anak-anak bawa gadget kali ya. Jadi mereka tuh bawa panah. Bawa panah? Iya, Kemana-mana kak? iya. Selain panah ada Ketapel. parang atau ketapel? Sama ketapel. Sama ketapel. Kabarnya nggak boleh bawa senjata tajam. Yang besar mereka bawa parang. Bawa parang. Itu sama kayak kalau cewek tuh kayak bawa tas kali ya. Awalnya saya juga agak gimana gitu ya, takut kan. Tapi kemudian dikasih tahu tidak, itu tuh sama kayak kau bawa tas. Jadi dong tidak akan begitu toh, tidak akan Main tebas Iya, sembarangan. iya. Karena kan di situ karena hutan apa segala macam mereka tetap harus memegang itu kalau ada binatang buas atau apa begitu. untuk berganding. Iya, untuk menjaga. Berburu hewan. Iyo, untuk berburu hewan. Meru pernah berburu hewan sama teman-teman Papua nggak? Pak burung. Burung. Ke hutan pakai ketapel. Ketapel. Iya kan bang, ketapel ya bang? Iya sama Jonis. Heeh. Tapi Jonis sudah pindah ke Timika. Oh. Bisa pakai ketapel? Belajar diajarin mereka atau bisa sendiri? Diajarin. Oh diajarin sama teman-teman pakai ketapel. Mereka Biasanya juga buat ketapel buat sendiri. Bikin sendiri, iya. Panah juga sendiri. bikin sendiri. Diajarin bikin panah juga nggak, Meru? Enggak. Pernah megang panah? Pernah. Pernah. Terus? Tapi Meru lupa ya Meru pernah diajarin cara bikin panah atau enggak. Oh lupa ya. Lupa. Lupa ya. Tapi pakai Megangnya? panahnya bisa. Pakai panahnya bisa. Oh bisa. Bisa. Iya, sayang. Waktu itu Oh. Meru di wahana Meru dapat stiker. Dapat stiker? Heeh. Oh. Pas Meru main panahan. Oh gitu. Gara-gara papa jadi jago ya main panah ya. Mau jadi Robin Hood nya? Apa itu? Robin Hood, pahlawan. Pahlawan dengan Nggak panah. mau. Nggak mau. Baik kak, saya ini ada menarik lagi dari satu judul buku dalam buku ini yang judulnya mengikuti upacara bakar batu. Oh, iya, Nah ha-ha. ini kenapa Mbak menuliskan ada cerita ini? Heeh. Ketika itu Mbak melihat Meru tuh apa yang menarik dari upacara bakar batu ini untuk Meru menurut Mbak? Silakan. Ya, bakar batu itu adalah upacara tradisional masyarakat Papua untuk merayakan sesuatu yang besar begitu. Nah, itu kan tidak sering kan dilakukan. Oh tertentu Iya, saja gitu Tertentu, ya, Kak, ya? iya. Nah, itu Natal pernah nggak? Natal, iya, Natal dilakukan. Hari-hari besar. Hari-hari besar begitu. Terus kemudian juga ketika kepala suku meninggal. Kalau kepala suku meninggal, mereka mengadakan upacara bakar batu juga. Terus kemudian prosesnya kan juga sangat unik. Mereka menggali tanah, terus kemudian mengalasi tanah itu dengan daun, Daun pisang ya. daun pisang. Terus ada proses lagi yang di sebelah sana tuh batu dipanasin, dijadiin bara. Baru bara itu dipindahin ke Lubang. ke daun pisang tadi, ditutupin lagi, baru ya segala batu. macam ya babi, ayam, ubi, umbi-umbian itu dimasukin ke dalam Nanti mereka itu. makan. Ditutup lagi kan, ditutup lagi Ada daun. nanti dikasih babi ayam. Gitu. Baru pernah cobain nggak Apa? itu hasil Makanan. dari bakar batu itu? Nggak tahu. Gitu. Enggak, karena ada prosesnya ya begitu, cara memasaknya begitu ya. Terus yang bikin unik juga tuh mereka kan cara membelahnya itu
sangat tradisional. Jadi daging tuh digini ditarik gitu. Lalu tadi Injek terus ditarik lalu dibagi-bagi. Begitu. Begitu. Jadi itu menarik sekali dan mereka berdasarkan suku toh baginya. Oh, suku itu kok sudah dapat bagi. Jadi benar-benar merata pembagiannya. Adil. Baik dari babinya, ayamnya, umbi-umbiannya, semua begitu. Biasanya kita dikasih, tapi terus kita olah lagi karena ya bisa jadi makanan pakai kari atau apa begitu, opor kayak apa kayak disesuaikan gitu. dengan selera Disesuaikan gitu ya, dengan selera. dibawa pulang. Dibawa pulang. Tapi mereka nggak tersinggung ya? Oh enggak. Kan sudah banyak toh, sudah sering begitu. Tapi Kak Endah sendiri pernah sempat ikut cicipin atau makan bareng mereka nggak sih? Pernah. Pernah. Gitu. Gimana rasanya? Umbinya itu manis banget, serius. Manis. Umbi-umbiannya tuh manis. Manis. Kamu pernah? Baru pernah? Nggak pernah. Umbi-umbiannya beda manis. kali ya Mas Uki? Iya, bisa jadi karena tanahnya beda. Tapi umbinya itu manis banget. Menurut saya tuh agak tidak ada. Beda dengan umbi sini ya? Oh beda sekali. Beda banget. Dan makan ayamnya apa segala macam sih pernah juga. Tetapi memang itu kan tergantung selera ya. Iya. Begitu. Abang pernah makan? Pernah. Kau pernah makan? Ayam, abang pernah makan ayamnya. Kayaknya abang lahap sih waktu itu. Kamu lapar ya? Lapar ya. Mungkin kalau Mbak Juanita Nambah. banyak makan di sana, nambah. Lapar soalnya. Kalau babi? Abang pernah. Oh. Kalau umbi? Umbi sering abang. Waktu tuh bakar umbi di Honai gitu juga pernah sih. Baik, Mbak Endah terakhir. Ini dari buku ini, apakah yang Kak Endah ini harapkan dengan terbitnya buku ini ke Sobat WK dan masyarakat semua? Silakan. Terima kasih. Apa yang abang harapkan? Ada nggak? Nggak ada. Supaya tahu itu cerita Tentang abang waktu di fakta, sana. tentang Ya belilah. Ya belilah. Belilah bukunya supaya tahu bahwa Di Papua di itu Papua indah. itu Gitu. indah. Coba Gitu ya? bilang. Coba Gimana, bilang. Bang? Apa? Bilang Belilah apa? buku ini. Coba Pegang. bilang. Belilah buku ini. Coba gitu. bilang. Coba lihat ke kamera. Belilah buku ini. Teman-teman, Teman-teman, belilah buku ini Lihat kamera saya. supaya Tahu Tahu keindahan Papua itu indah. tahu Papua Itu indah. itu indah. Iya. Kalau dari saya sih kenapa menerbitkan buku ini, yaitu salah satunya ya untuk mengedukasi masyarakat sejak dini ya, sejak anak-anak bahwa Papua itu indah, Papua itu banyak sekali budayanya dan menarik sekali gitu. Tetapi memang mungkin kalau belum ada kesempatan ke Papua nggak apa-apa, ada di sini kok. Detail banget tadi ya Kak Endah ya. begitu. Baik, kalau untuk terakhir untuk Mbak Dewa, Iya. kita nih beli buku ini tuh selain baca tentang pengalaman di Papua, kita bisa dapat apa aja sih Mbak? Silakan. Oke, jadi memang tadi udah dijelasin sama Mbak Endah dan juga Meru kalau Papua itu indah. Jadi selain ini kita bisa dapat banget cerita tentang beberapa budaya yang mungkin belum tahu. Mungkin kalau Mbak Endah pernah ini ya, ingat kalau aku pernah nanya tuh gini Mbak Juanita, MOP itu apa sih Mbak? Gitu. MOP ya, MOP atau MOP itu apa sih gitu kan? Karena ada di cerita sini gitu kan. Jangan gak usah di-spill ya Mbak. Ya, mungkin bisa baca dulu buku ini kayak gitu. Jadi banyak banget nilai-nilai tentang kebaikan yang dibagikan oleh buku ini. Dari orang tua pun juga bisa mengajarkan anak-anak ya gitu kan. Bagaimana sih kita itu melihat teman-teman tuh baik tidaknya, terus gimana sih cara berbagi juga kepada teman-teman yang lain, berteman gitu kan. Terus menerima perbedaan, melihat budaya kalau budaya ini tuh unik dan harus kita lestarikan kayak gitu. Baik Sobat WK semuanya, kalau misalnya memang kita belum punya rezeki lebih atau belum punya kesempatan untuk mengunjungi Papua,
dengan beli buku Petualangan Meru ini, itu kita bisa dapat segala pengalaman yang sudah terjadi dan sudah dialami oleh Meru dan ibunya Kak Enda gitu ya. Dia sudah menuliskan dengan sangat detail. Jadi ini buku ini sangat baik sekali untuk anak-anak Anda di rumah atau untuk pengetahuan kita sendiri bagaimana keindahan tanah Papua yang banyak mungkin diceritakan orang dengan bisik-bisik aja atau tidak detail. Di buku ini diceritakan secara detail lewat mata dan juga hati beserta tangan yang dituliskan oleh Mbak Enda dan pengalaman dari Meru. Saya dengan Joanita Ari, kita akan bertemu lagi dalam ulasan buku yang lainnya. Kami pamit undur diri untuk saat ini sementara. Nanti kita ketemu lagi di bincang buku lainnya gitu ya Mas Luki ya? Betul. Buku Oke. yang lebih seru dan menarik. Baik Sobat WK, saya dan Luki Oktaviano. pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Sama. Hai. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.